berada di Institut Pertanian Organik di daerah Ayange. Di tempat inilah kita belajar tentang pertanian organik. Di tempat ini kita menggali ilmu tentang pertanian organik, dan tempat ini juga akan menjadi inspirasi pertanian organik. Di sini kita belajar bersama petani bagaimana melakukan pertanian organik sesungguhnya. Pertanian organik itu sebetulnya adalah suatu sistem usaha pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia anorganik dan lebih mengutamakan sumber daya lokal yang dikelola secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berkeadilan, serta terdokumentasi. Nah, inilah kita ingin mencontohkan tentang pertanian organik. Seperti kita katakan tadi, bagaimana dalam pertanian organik ini semua yang dibutuhkan bisa diadakan di lahan itu sendiri. Nah, kebetulan lahan kami ini ada 1 hektar, dan ini kita blok-blok per 300 meter, dan itu kita pagar. Antara lain pagarnya daun titonia, ya, tanaman titonia. Ini sangat berguna untuk menjadi pupuk, bisa mendapatkan pupuk cair dan juga bisa untuk kompos. Kemudian juga kita menanam tanaman hijauan. Ini sekelompok lamtoro di kebun usaha. Ini pupuk hijau yang bisa kita panen setiap saat untuk menambah kesuburan tanah kita. Di samping itu kita juga menanam durian. Jadi di pagar kita ini tanam macam-macam durian. Ini sangat berguna untuk pengisian nabati. Dan banyak lagi yang kita tanam di sini. Kita tanam samiloto misalnya. Kita tanam macam-macam pengisian nabati di pagar ini. Kemudian di dalam pertanian organik, kita pada prinsipnya tidak menginginkan tanah telanjang. Kita tidak menginginkan tanah telanjang. Untuk itu, kita menutupnya tanah ini sebelum ditanami. Setelah dibikin bedengan, ditutup. Ini kita tutup dengan daun titonia atau bunga pahit. Jadi ini dalam rangka mempertahankan kesuburan tanah, baik kesuburan fisik maupun kesuburan kimia dan kesuburan biologinya. Jadi kita tidak menginginkan tanah telanjang. Dan di lahan ini juga, dalam 1 hektar ini kita menanam jeruk. Ini kita tanam jeruk madu. Dan jeruk madu secara organik, ada sekitar 200 batang jeruk madu di lahan ini. Ini sambil kita berusaha tani, tanaman buah-buahan tentu akan panen sekitar 2,5 tahun lagi. Ini menjadi untuk proses jangka panjang bagi petani. Di samping itu, tanaman sayuran, tanaman semusim bisa mereka panen bulanan. Kemudian kita tanam tanaman buah-buahan, mungkin bisa dipanen sekali 6 bulan setahun. Kemudian kita juga, tapi saya katakan tadi, kita tanam kayu, kita tanam durian. Ini semacam pensiun untuk petani, karena 10 tahun lagi tentu harganya sudah minimal Rp1 juta per batang. Tentu ini bisa dijadikan pensiun bagi petani. Ini adalah tempat belajar petani yang kita beri nama studi petani. Di sini petani belajar dari pengalaman. Tidak ada bedanya dengan penelitian-penelitian para pakar kita, dan di sini juga petani mengamati, dan hasil pengamatan nanti mereka diskusikan. Namun yang pada intinya di sini petani melakukan belajar lewat pengalaman. Dan tentu hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan pertanian organik. Perlakuannya adalah perlakuan penggunaan
pupuk cair Titonia, perlakuan urin kambing sebagai pupuk cair, kemudian juga cair yang kecubung dengan air kelapa. Salah satu juga perlakuan di sini adalah tumpang sari. Artinya mana tanaman pokok dan mana tanaman tumpangan. Sini kelihatan ada 3, ada cabai, bawang merah, dan ada selada merah. Ini jadi yang 3 komoditi ini diperlakukan dengan berbagai pupuk cair. Ini ada perlakuan lain, tumpang sari antara selada, cabai, dan bawang merah. Jadi berbagai macam studi dilakukan di sini. Nah, ini pun sedang dicari tanaman apa ditumpangkan dengan tanaman apa yang terbaik sehingga bisa memberi keuntungan. Nah, inilah makna dari pertanian organik itu sendiri.